Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bersekutu bersama, khususnya di ibadah. Kita memasuki di Minggu Palmarum pada pagi hari ini, di mana kita boleh mengingat tentang Tuhan Yesus yang sudah masuk ke Yerusalem untuk menyongsong deritanya bagi pemulihan dan penataan semesta. Oleh karena itu mari kita menghayati di Minggu Palmarum ini, kita sambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk saling memberikan salam kepada jemaat yang ada di kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mempersatukan hati kita siapkan diri kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan kita menaikkan pujian, Ku memuji dan menyembah-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, 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 Hosana. Hidup pujian bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. tanganku kuangkat Tanganku kuangkat padamu. Masuk saya undang jemaat untuk bangkit diri. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kami ingin memuji, membesarkan, dan meninggikan nama Tuhan. Tidak hanya ketika hidup kami diberkati oleh Tuhan, tapi dalam sepanjang perjalanan hidup kami,
Kami terus ingin memuliakan akan nama Tuhan. Oleh karena itu di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan datang meninggikan, memuliakan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Minggu Palmarum di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Minggu ke-6 kita akan hidupi bersama-sama, di mana ini memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki minggu sengsara, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama nanti, bagaimana kita harus menyambut Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari memasuki minggu sengsara yang ke-6, di mana benar-benar sepanjang pekan ke depan itulah penderitaan Kristus akan dimulai, akan membawa kita semakin mencintai dan mengasihi Kristus di dalam kehidupan kita, di mana Kristus benar-benar akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, terus kita menghayati dan kita mewujudkan di dalam kehidupan kita sesehari untuk menyambut kasih karunia yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya ada sukacita pada pagi hari ini di hati Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara yang datang pada ibadah pagi ini ada yang merasakan beban yang berat? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan, tidak ada ya. Setiap kita datang ke gereja, kita tidak, setiap kehidupan yang kita jalani, kita tidak terlepas dari beban yang sangat berat. Tetapi di saat kita beribadah bersama, mari kita tinggalkan itu semua. Kita fokuskan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mempersiapkan diri kita benar-benar untuk menyembah dan menyambut hadirat Tuhan. Mari kita kembali dengan bersukacita, kita akan menaikkan pujian, Engkau baik.
depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita bersatu hati, kita akan bersama-sama berdoa, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita membawa segala beban hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Mari kita percayakan segala kehidupan kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita akan sambut dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau
undang yang bertugas kembali. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, ya Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang pada Engkau ya Tuhan dengan bersukacita untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan dan mendengarkan firman-Mu di hari Sabat yang ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan jika Kau telah memberkati kami dalam sepekan kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah dengan kasih setia-Mu, Kau berikan kesehatan, keselamatan, dan damai sejahtera ya Tuhan. Segala yang kami lalui dan kebaikan dari Engkau kami boleh nikmati ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk semua ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk jemaat di tempat ini ya Bapa, dari jemaat lansia ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan dengan segala kelemahan tubuh dan segala keterbatasan ya Tuhan Yesus. Engkau telah tetap hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita damai sejahtera ya Bapa. Dalam masa lansia ya Tuhan, Tuhan tetap menolongnya dengan kerohanian dan selalu berserah pada Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, jemaat-jemaat kami yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan dan setiap kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus yang melimpahkan berkat dan kasih setia dalam setiap apa yang menjadi rancangan-rancangan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam ekonomi kami, maupun pergumulan-pergumulan keluarga kami ya Tuhan, dalam hubungan keluarga dan yang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh hadir ya Bapa untuk menjadi penolong bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pergumulan-pergumulan tersebut boleh Kau izinkan hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh menerimanya ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh mempercayai ya Tuhan bahwa Kau sendiri akan memberikan jalan keluar ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menolong kami, memberi kekuatan kami ya Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan waktu yang tepat ya Tuhan bagi jalan keluar segala pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Bapa untuk rencana kerja tahun ketiga ya Bapa untuk gereja kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang boleh hadir dalam setiap rancangan-rancangan kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang boleh menolong kami ya Tuhan untuk pelayanan yang akan kami lakukan dalam setahun ke depan. Kau sendiri yang hadir menolong kami dari hamba Tuhan, majelis dan jemaat ya Tuhan. Kau hadir ya Tuhan untuk menolong kami saling bahu-membahu, saling mengasihi, saling bersinergi menjadi satu komunitas GKMI Bangsri ya Tuhan. Dan semua apa yang kami lakukan dalam program-program kami ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan membawa kami bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu juga ya Bapa untuk komunitas kami tempat ini ya Tuhan. Selain kami berkomunitas, kami juga bisa saling melayani untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Talenta-talenta telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, biarlah Engkau memberakkan hati kami semua ya Tuhan. Tak terkecuali ya Tuhan, dari jemaat muda maupun sampai lansia. Tuhan Yesus tetap memakai kami ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Bapa, baik dalam pekerjaan, dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari. Biarlah semuanya untuk melayani Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga,
Kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk PAUD dan TK Ester. Tuhan Yesus yang menjadikan kami untuk melayani dalam hal pendidikan ya Bapa. Engkau sendiri yang boleh menolong kami dalam setiap apa yang diajarkan bagi anak-anak didik di TK Ester ya Bapa. Engkau sendiri yang menolong guru-guru, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak kami semua hingga apa yang dihasilkan menjadi buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah bertumbuh dalam kasih Tuhan Yesus bagi anak-anak kami di kemudian hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk panitia Paskah, bulan keluarga dan juga hari ulang tahun gereja ya Bapa. Telah dibentuk dengan masing-masing tugas ya Bapa. Tuhan sendiri yang memakai kami semua ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang diberikan supaya apa yang kami lakukan dalam Paskah, bulan keluarga maupun hari ulang tahun. Tuhan Yesus pakai kami untuk bekerja untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga boleh menerima berkat-Mu dari bulan Paskah maupun kegiatan kami yang lain. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang menjadi penebus kami. Engkau sendiri yang menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kiranya kami juga boleh memberikan kehidupan kami pada Engkau ya Tuhan, dan boleh menerima firman-firman yang sempurna bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan dengan pimpinan-Mu ya Bapa. Biarlah Paskah di tahun ini kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau telah berkorban sempurna bagi kehidupan kami, dan kami boleh bersama-sama menyerahkan kehidupan kami selanjutnya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau sendiri yang menolong ya Tuhan untuk para pemimpin kami dari presiden maupun sampai tingkat bawah ya Bapa. Tuhan menolong mereka, berikan hikmat, pengertian, dan kebaikan ya Tuhan yang hanya daripada Engkau ya Tuhan. Boleh memimpin dan menjadikan bangsa kami bangsa yang setia kepada Engkau. Setiap apa yang menjadi kebijakan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ya Tuhan, menjadi kemuliaan nama-Mu dan menjadi kesejahteraan buat masyarakat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan jika Engkau berikan kebebasan pada kami, terutama untuk gereja kami, untuk beribadah. Kami boleh sewaktu-waktu menghadap kepada Engkau ya Tuhan, melakukan ibadah kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa menikmati kebebasan seperti kami ya Tuhan di tempat-tempat yang lain. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka supaya tetap berserah kepada Engkau dalam setiap keterbatasan ibadah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa syafaat kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita juga akan dilayani oleh kesaksian pujian dari Komisi Senior. Dipersilahkan.
Tuhan Yesus memiliki beragam-ragam cara untuk memberkati kehidupan kita. Janji berkat-Nya, pemeliharaannya senantiasa selalu melingkupi kehidupan kita. Terkadang kita berdoa meminta sesuatu, jawabannya selalu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di balik itu semua Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menolong kita. Karena Tuhan selalu memiliki waktu yang tepat di mana kita benar-benar menerima pertolongan Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Tuhan selalu punya cara. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau selalu punya cara Tuhan, Engkau selalu punya jalan yang terbaik, Engkau selalu menyediakan yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau juga mengizinkan kami Tuhan, memberikan kami kesehatan untuk kami bersama-sama datang, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami,
segala yang kami miliki Tuhan, sehingga kami betul-betul fokus mendengarkan, merenungkan apa yang Engkau katakan di dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Berkati kami Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadi satu buah yang indah yang dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, bijaksanaan, sehingga apapun yang hamba-Mu ini perkatakan, semuanya betul-betul berasal dari Engkau saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita bersama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya mau mengajak kita untuk membacanya bersama-sama, kita baca secara bergiliran. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya. Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ya, amin. Berbahagialah setiap kita yang mau terus membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita setiap hari. Ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Shalom. Ya. Selamat memasuki hari Minggu Palmarum ya Bapak Ibu. Hari di mana Tuhan Yesus pada saat itu disambut, dielu-elukan dengan sangat meriah ketika ia memasuki daerah Yerusalem. Ya. Seolah-olah kelihatan seperti satu momen yang bahagia. Ya, kelihatan seperti seolah-olah itu merupakan satu momen yang sukacita, satu momen di mana Yesus betul-betul diterima oleh orang banyak di situ. Lihat secara sekilas dari firman Tuhan ini kita akan melihat demikian ya. Kan tetapi di balik itu semua Bapak Ibu ya, di balik peristiwa yang kelihatannya menyenangkan, di balik peristiwa yang kelihatannya sukacita itu, di situ sebenarnya juga sekaligus hari-hari di mana Tuhan Yesus memasuki minggu sengsara. Itu merupakan minggu-minggu terakhir Tuhan, hari-hari terakhir Tuhan, detik-detik terakhir Tuhan sebelum pada akhirnya ia akan mati, disalibkan. Ya, peristiwa Minggu Palmarum ketika orang-orang di Yerusalem menghamparkan pakaiannya di jalan, ketika orang-orang di Yerusalem
menyebarkan daun-daun palem di jalan, ya, daun-daun palem yang ada di sekeliling kita ini, ketika mereka semua berteriak, berseru-seru, Hosana, Hosana bagi nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Mengapa mereka melakukan itu semua? Kenapa kok orang-orang banyak pada saat itu melakukan itu semua? Karena mereka hendak menyambut kedatangan raja yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Mereka telah lama menanti-nantikan seorang raja yang mereka harapkan. Ya. Akan tetapi, satu hal yang tidak mereka tahu, bahwa Yesus memang datang sebagai raja. Ya. Ia datang seperti yang sudah dinubuatkan. Tetapi Yesus pada saat itu datang tidak seperti raja yang mereka harapkan. Yesus datang tidak seperti raja yang diharapkan oleh dunia ini. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, melalui tema kita di hari ini yaitu lihat rajamu datang, ya, kita akan bersama-sama merenungkan raja yang seperti apakah sebenarnya Tuhan itu. Raja yang seperti apakah Yesus itu? Raja yang seperti apakah raja yang sebenarnya itu seperti apa Yesus itu? Ya. Kalau kita melihat kedatangan Yesus sebagai raja yang terjadi di peristiwa Palmarum, di peristiwa yang terjadi di Yerusalem itu tadi, ya, kita dapat memahami bahwa peristiwa itu sebenarnya sudah terlebih dahulu dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di dalam kitab Zakaria. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9, di situ dikatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang. Ya, pada bagian ini, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di ayat ini yaitu lihat rajamu datang, ini seperti tema kita pada hari ini, ya. Dan juga dijelaskan di perkataan yang selanjutnya bahwa dia adalah raja yang adil, dia adalah raja yang jaya dan juga raja yang lemah lembut, ya. Namun kali ini mari kita bersama-sama merenungkan raja seperti apakah Yesus itu melalui perikop yang telah kita baca tadi, ya, melalui peristiwa Palmarum itu tadi. Raja seperti apakah Yesus itu? Nah, Bapak Ibu, ada tiga bisa dikatakan tiga sosok raja yang dimiliki oleh Yesus pada saat itu, ya. Yang pertama yaitu Yesus adalah raja yang siap berkorban, ya. Ini yang pertama, ya. Yesus itu adalah raja yang siap berkorban. Ya. Bapak Ibu, kalau kita bermain catur, ya, bidak manakah yang paling penting, bidak manakah yang seharusnya itu kita lindungi? Pasti raja, ya. Raja itu adalah bidak yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, enggak boleh sampai raja itu kena skakmat, ya istilahnya kalau di dalam catur, karena kalau kena skakmat maka permainan catur itu akan berakhir, ya, karena sudah kalah, ya. Kalau raja itu tertangkap maka kita akan kalah, ya. Begitu pula dengan peperangan yang sesungguhnya, ya. Di peperangan yang sesungguhnya, di peperangan yang sebenarnya, pertanyaannya bagi kita, apakah benar seorang raja akan berdiri di depan baris peperangan? Apakah benar seorang raja akan membuka jalan bagi para prajuritnya? Apakah benar seorang raja itu betul-betul ikut berperang, berada di garis depan, rela mengorbankan dirinya bagi seluruh prajuritnya? Sejarah mencatat, ya memang ada, ya ada raja-raja yang betul-betul ikut berperang di garis depan, membukakan jalan bagi prajuritnya. Bahkan di dalam Alkitab kita pun sendiri juga bisa menemukan raja-raja seperti Saul, Daud, dan sebagainya yang
ikut berperang. Mereka betul-betul berperang bersama-sama dengan prajuritnya di garis depan memimpin seluruh prajuritnya. Ya. Tapi tak jarang juga kita juga menemukan bahwa ada raja ya ikut berperang tapi tidak di garis depan. Ya, mungkin di tengah-tengah atau mungkin di belakang mengatur strategi, memberikan semangat dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, yang namanya raja, yang namanya juga prajurit pasti berbeda. Berbeda dalam apanya? Yaitu berbeda dalam hal zirah perangnya. Ya, pakaiannya dalam berperang itu pasti berbeda. Ya, kalau prajurit pasti pakaiannya ya ala kadarnya lah ya. Mungkin pakai helm, mungkin pakai pedang, pakai perisai, pakai tombak, mungkin dengan perlindungan seadanya. Ya, sepatu, apapun ya seadanya bagi mereka begitu ya. Tetapi kalau yang namanya raja, pasti peralatannya jauh berbeda dari prajurit. Ya. Pasti seorang raja menggunakan zirah yang lengkap, semuanya terlindungi. Apanya semua dilindungi, tangannya, kakinya, perutnya, dadanya, lehernya, semuanya pasti dilindungi. Karena apa? Karena apabila raja mati di dalam peperangan, apabila raja berhasil dikalahkan, maka kerajaan itu akan menjadi lemah. Ya, akan menjadi lemah karena sosok pemimpin mereka sudah tidak ada. Sosok seseorang yang memimpin peperangan, yang mengatur strategi bersama dengan panglima dan lain sebagainya, itu sudah dikalahkan. Maka rentan bagi kerajaan itu untuk dihancurkan. Ya, kerajaan itu bisa dikatakan menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Dan oleh karena itu, posisi terbaik, posisi yang paling ideal bagi raja di dalam peperangan yaitu ya dia nggak usah ikut berperang. Raja lebih baik tinggal di istana menunggu, yang dikorbankan yaitu adalah prajurit-prajuritnya. Yang dibiarkan mati ya prajurit-prajuritnya, orang-orang yang dianggap tidak berguna. Ya, raja lebih baik menunggu di istana karena ia memiliki satu peran yang penting bagi kerajaan yang diampunya. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Yesus bukanlah raja yang demikian. Yesus bukanlah raja yang mau mengorbankan umatnya. Yesus bukanlah raja yang mau mengorbankan murid-muridnya. Tetapi Yesus adalah raja yang mau dengan sendirinya mengorbankan dirinya. Ia mau mengorbankan nyawanya. Yesus adalah raja yang siap untuk menderita, yang siap untuk mengorbankan nyawanya, yang siap untuk menyerahkan diri bagi kita semua, bagi seluruh manusia. Bisa kita perhatikan di dalam kisah tadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang ke Yerusalem secara terang-terangan. Ya. Yesus datang enggak sembunyi-sembunyi. Dia datang enggak dengan penyamaran. Dia datang enggak menyamar supaya orang banyak itu tidak mengetahui bahwa ia itu Yesus datang ke Yerusalem. Padahal saat itu, kondisi saat itu, Yesus itu bisa dikatakan sudah menjadi seorang buronan Bapak Ibu ya. Sudah ada banyak orang yang betul-betul mengincar dia. Sudah ada banyak orang, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka itu sudah mengincar Yesus, bersekongkol, bersepakat ingin membunuh Yesus. Ya, tetapi Yesus datang dengan berani. Ia datang dengan perasaan tanpa takut sedikit pun. Ia tidak gentar sedikit pun. Ia tidak ada kepanikan sedikit pun. Ia berani datang ke Yerusalem. Bahkan dengan peristiwa itu, peristiwa yang Yesus dielulukan dengan sambutan yang meriah. Tentu saja itu menarik perhatian banyak orang. Tetapi Yesus tidak takut, tidak gentar sedikit pun. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Injil paralel yang lainnya ya, di dalam Yohanes kita bisa menemukan bahwa saat itu orang-orang Farisi itu malah mereka merasa bahwa mereka telah gagal ya. Mereka merasa bahwa mereka itu sudah mulai putus asa karena ternyata mereka tidak berhasil karena Yesus saat itu telah diikuti oleh banyak orang ya. Itu yang terjadi pada saat itu ya. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menunjukkan bahwa ia siap untuk memberi diri.
Ia tahu bahwa waktunya sudah mau selesai. Ia tahu bahwa waktunya untuk menyelesaikan misinya di dunia ini, untuk mati di atas kayu salib, itu sudah semakin dekat. Ya, lebih tepatnya yaitu 5 hari lagi ia akan mengorbankan dirinya. Ya. Bapak Ibu, sungguh kita harus betul-betul bersyukur. Sungguh kita harus betul-betul berterima kasih karena kita memiliki raja yang betul-betul siap untuk mengorbankan dirinya. Kita memiliki raja yang bukan ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi ia betul-betul siap untuk menyerahkan dirinya, untuk disalibkan, mati, menderita, bukan karena dosa dan kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak pernah berbuat dosa, Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi ia rela menderita karena kesalahan kita, bukan karena kesalahannya sendiri. Karena itu, yang menjadi refleksi kita yang pertama yaitu, apakah kita juga siap menderita seperti Kristus? Apakah kita juga siap memikul salib kita masing-masing? Renungkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus adalah Raja yang datang dengan kerendahan hati. Ya, Yesus adalah Raja yang rendah hati. Ya. Apabila kita membayangkan ketika ada seorang pemimpin yang besar, mungkin bisa dikatakan pemimpin sebuah negara gitu ya, tetapi kita belum mengenal pemimpin itu, ketika pemimpin itu sedang ingin berkunjung ke sebuah kota, ketika pemimpin itu mungkin ingin berkunjung ke Bangsri, ya, apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika ada seorang pemimpin yang datang? Ya, mungkin kita akan berpikiran bahwa pemimpin itu akan datang dengan mobil yang mewah. Pemimpin itu akan datang dengan mobil yang megah. Pemimpin itu datang dengan mobil yang betul-betul sudah dirancang khusus, ya mungkin yang anti peluru, mobil yang betul-betul sudah disiapkan khusus bagi pemimpin itu. Ya. Mungkin juga pemimpin itu pasti akan datang dengan pengawalan yang ketat. Pemimpin itu akan dikawal dengan prajurit-prajurit, dengan pasukan-pasukan, dengan pas pampres, ya, yang sekian banyaknya, yang membawa senjata, membawa perlengkapan lengkap untuk melindungi pemimpin tersebut. Ya. Itu pasti yang kita bayangkan. Akan tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi apabila ternyata yang datang itu malah sebaliknya? Yang datang itu malah tidak seperti yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkirakan. Bagaimana apabila ternyata yang datang itu adalah seorang yang pakaiannya lusuh, seorang yang datang menaiki sepeda yang butut, seorang yang datang dengan sendirian tanpa dikawal sedikit pun, ia datang tanpa ada orang yang mendampingi, tanpa ada persenjataan yang melindunginya. Apakah kita masih beranggapan bahwa orang yang datang itu betul-betul seorang pemimpin? Mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir bahwa itu ya cuma orang biasa. Ya, kita nggak percaya kalau orang itu seorang pemimpin. Ya, dari kelihatannya aja sudah kelihatan jelas. Ya, dia nggak naik mobil, nggak ada pengawal yang menjaganya, nggak ada pasukan bersenjata yang melindunginya dan lain sebagainya. Pasti kita tidak akan percaya kalau orang itu datang sebagai pemimpin, kita pasti tidak akan percaya. Ya. Begitupun dengan apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Ya. Kita bisa memperhatikan bahwa Yesus pada saat itu datang dengan tidak menaiki kuda. Ya. Tuhan Yesus datang dengan menaiki seekor keledai. Ya. Padahal pada saat itu sudah menjadi hal yang umum, lazimnya, bahkan mungkin sudah seharusnya seorang raja, ketika raja itu datang ke sebuah kota, ketika raja itu sedang berjalan, maka pasti raja itu akan mengendarai kuda perang. Raja itu akan datang dengan prajurit-prajurit yang membawa persenjataan yang lengkap. Raja itu pasti akan datang dengan dikawal dengan orang yang sebegitu banyaknya, dengan perlengkapan yang betul-betul lengkap, dengan berbagai macam hal-hal yang mewah. Ya, itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. Tetapi berbeda dengan itu, Yesus datang dengan seekor keledai, Bapak Ibu. Ya. Di mana
pada saat itu kuda itu melambangkan sebuah kejayaan. Kuda itu melambangkan sebuah kekuasaan, melambangkan sebuah kekuatan, melambangkan sebuah kecepatan. Begitu pula dengan sebaliknya, keledai itu cuma sekedar hewan pengangkut barang. Keledai itu cuma sekedar hewan yang pada saat itu dianggap sebagai hewan yang lemah, hewan yang tidak bisa apa-apa, hewan yang lambat, ya. Bahkan lebih parahnya lagi, keledai itu dianggap sebagai simbol dari hewan yang bodoh, ya. Tetapi pada saat itu Tuhan memilih untuk menaiki keledai dibandingkan dengan menaiki seekor kuda, ya. Dari sini kita menyadari bahwa Yesus itu datang dengan kerendahan hati. Yesus itu datang dengan kesederhanaan. Yesus datang dengan kesiapan bahwa ia telah siap untuk memberikan dirinya, ya. Bahkan lebih jauh lagi, keledai yang dikendarai oleh Yesus, yang ditunggangi oleh Yesus, pada saat itu adalah seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya yaitu keledai itu masih liar. Keledai itu masih liar, masih sulit untuk dikendalikan. Keledai itu punggungnya masih kasar. Ya. Belum ada tumpuan yang bisa dijadikan untuk tempat duduk. Ya. Itulah mengapa pada saat itu muridnya menaruh pakaian di atas punggungnya supaya Yesus bisa duduk di atas itu. Ya. Dari sini kita belajar, kita merenungkan bahwa Yesus adalah Raja yang datang dengan rendah hati. Yesus adalah Raja yang datang dengan kesederhanaan. Dan untuk itu, mari kita juga meneladani kerendahan hati dan kesederhanaan yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Melakukan kedua hal itu bukan berarti bahwa kita adalah orang yang lemah. Melakukan dua hal itu bukan berarti bahwa kita adalah orang yang lambat, orang yang apapun itu yang dianggap jelek oleh dunia. Tetapi melakukan kedua hal itu, kita justru melakukan yang sebaliknya. Kita adalah orang-orang yang kuat. Mengapa demikian? Karena butuh yang namanya kekuatan besar untuk kita bisa tetap rendah hati ketika kita bisa menyombongkan diri. Butuh kekuatan yang sangat besar di mana kita bisa hidup sederhana ketika kita memiliki sesuatu yang lebih. Ya. Itu merupakan satu hal yang sulit. Ya. Itu bukanlah satu hal yang lemah. Ya. Di samping itu juga janganlah kita memilih jalan yang populer, tetapi marilah kita memilih jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dunia mengajarkan kepada kita, dunia memuja-muja yang namanya pencitraan. Dunia memuja-muja yang namanya kesuksesan, kekuasaan, pamer pencapaian, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengajarkan yang sebaliknya, yaitu mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan melayani, dan juga merendahkan diri. Memang itu tidak populer, memang itu bukan yang diinginkan oleh dunia, tetapi itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Siapkah kita untuk melakukan hal itu? Yang ketiga, Yesus adalah Raja yang membawa kedamaian. Yesus adalah Sang Pembawa Damai. Ya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyambutnya pada saat itu. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang banyak pada saat itu? Yaitu Hosana. Ya. Hosana. Hosana, mereka berteriak itu berulang kali. Hosana bagi nama Tuhan, Hosana bagi yang ada di tempat maha tinggi. Mereka meneriak-neriakkan berulang kali kata Hosana. Ya, di mana kata Hosana itu memiliki arti yaitu tolong selamatkanlah kami sekarang. Ya, itu arti dari Hosana. Ya, mengapa mereka kok pada saat itu berteriak Hosana, Hosana terus menerus? Karena mereka beranggapan bahwa Yesus itu adalah Raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ya. Mereka beranggapan, mereka berharap bahwa Yesus itu adalah Raja yang bisa membawa mereka kembali ke puncak kejayaannya seperti apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Ya. Itu
yang diharapkan oleh orang-orang pada saat itu, orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Mereka memiliki satu seruan, mereka mengatakan hosana, berseru hosana berulang kali, bukan supaya mereka diselamatkan dari dosa, bukan supaya Tuhan menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka menyerukan itu berulang kali karena mereka memiliki satu harapan, memiliki satu pembebasan politik yang mereka cita-citakan. Ya, itu yang menjadi motivasi mereka, itu yang menjadi keinginan mereka. Ya, tetapi yang tidak mereka ketahui, yang tidak mengerti, yaitu bahwa Yesus bukanlah raja yang datang untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus datang bukan untuk berperang. Yesus datang bukan dengan mengendarai kuda perang. Yesus datang bukan dengan pasukan-pasukan komplit bersenjata. Ya, dia cuma dikawal oleh ke-12 muridnya saja. Tetapi Yesus datang itu untuk membawa damai. Yesus adalah Raja pembawa damai. Bapak Ibu, coba kita menengok ke dalam diri kita masing-masing. Kita masih sering berperilaku sama seperti orang-orang di Yerusalem? Apakah kita masih sering berteriak hosana? Kita sering meminta pertolongan Tuhan. Kita sering berteriak, Tuhan tolong selamatkanlah kami. Tetapi tujuannya cuma untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Yang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya berteriak hosana, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, menyambut Tuhan dengan sukacita, dengan meriah. Tetapi beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, mereka berbalik 180 derajat. Mereka berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka betul-betul berbalik dari apa yang sebelumnya karena mereka tidak menerima apa yang mereka inginkan. Ya. Bapak Ibu, marilah kita meneladani Yesus. Marilah kita menjadi pembawa damai. Marilah kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengabarkan berita kedamaian bagi orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Menjadi pembawa damai bukan cuma sekedar kita menghindari konflik. Bukan cuma sekedar kita tidak mau ikut-ikutan yang namanya pertikaian. Bukan cuma sekedar kita menghindari itu semua, tetapi menjadi pembawa damai, yaitu berarti kita menjadi pribadi yang aktif, bukan menjadi pribadi yang pasif. Menjadi pribadi yang aktif untuk membuka ruang kedamaian dengan menyebarkan kasih dan juga pengampunan, seperti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Itulah Bapak Ibu, 3 hal, 3 sosok seperti apakah raja yang dimiliki oleh Yesus. Sosok raja seperti apakah Yesus itu? Ya. Yang pertama, Yesus adalah raja yang betul-betul datang dengan kerendahan hati. Ya. Yesus adalah raja yang betul-betul datang, yang siap untuk berkorban. Raja yang siap untuk menyerahkan dirinya, raja yang siap untuk mati. Dan Yesus adalah raja yang menjadi pembawa damai. Ketiga hal itu yang bisa kita temukan di dalam perikop kita pada hari ini. Ya. Ada satu cerita Bapak Ibu ya, cerita di sebuah desa kecil, di sebuah desa yang terpencil, ya, di mana pada saat itu seluruh desa, orang-orangnya, seluruh warganya sedang bergotong royong, mereka menyiapkan penyambutan untuk seorang raja yang dikabarkan akan datang ke desa mereka. Ya, seorang raja yang betul-betul besar, raja yang namanya betul-betul masyhur, yang sudah didengar oleh banyak orang. Ya, mereka pada saat itu betul-betul menyambut, mempersiapkan segalanya yang terbaik. Mereka pergi ke balai desa, mereka mendekor semuanya, didekor sedemikian rupa. Mereka menaruh singgasana bagi raja di tengah-tengah. Ya, mereka memakai pakaian yang betul-betul mewah, khusus dibuat untuk menyambut kedatangan raja itu. Ya, tetapi sampai berganti hari, sampai malam, sore, malam, sampai berganti hari, raja itu ternyata enggak datang-datang. Ya. Mereka berpikir, mana nih rajanya? Ya. Mereka sudah diberitakan bahwa akan datang raja, tetapi sampai berganti hari,
mereka udah menyiapkan semuanya, mereka fokus untuk mendekor segala hal yang terbaik, tetapi rajanya kok enggak datang-datang ya. Yang ada itu malah cuma seorang musafir, seorang yang lusuh ya, yang kotor, yang berdebu, di mana musafir ini sudah datang sebelum mereka datang. Ya, musafir ini ikut mempersiapkan, ikut menyapu, ikut membersihkan, ikut menata minuman dan lain sebagainya. Musafir ini ikut menolong mereka ya. Sampai pada akhirnya ketika musafir ini telah pulang, ketika musafir ini telah meninggalkan mereka, ada seseorang yang menemukan surat kecil di bawah singgasananya. Ya. Surat itu bertuliskan, "Terima kasih atas sambutannya. Aku datang, tetapi kalian terlalu sibuk mencari raja yang megah hingga kalian tidak mengenal aku. Tertanda Yesus." Ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Yesus sering hadir dalam bentuk yang tidak kita duga. Ya. Yesus seringkali hadir datang dalam kesederhanaan, datang dalam penderitaan, bahkan datang dalam orang-orang yang seringkali kita pandang kecil, yang kita anggap kecil, orang-orang yang kita anggap tidak berguna. Ya. Jangan sampai kita menjadi kehilangan Yesus karena kita terlalu sibuk mencari versi Yesus yang sesuai dengan harapan kita. Banyak orang yang menolak Yesus karena ia tidak sesuai dengan gambaran raja duniawi mereka. Tetapi justru karena kerendahan hatinya, kita bisa mengenal kasih-Nya. Kerajaan yang sesungguhnya tidak datang dalam bentuk istana yang megah, tidak datang dalam bentuk istana yang mewah. Kerajaan yang sesungguhnya tidak datang dalam pemerintahan yang betul-betul berkuasa. Kerajaan yang sesungguhnya tidak selalu datang dalam bentuk kekuatan militer yang betul-betul hebat. Ya. Tetapi sebaliknya, kerajaan yang sesungguhnya datang dengan penolakan, datang dengan penderitaan, datang dengan kematian. Ya. Kristus lebih dari sekedar pahlawan. Kristus adalah Raja. Kristus adalah Mesias. Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang tidak hanya berkuasa di dunia. Dia adalah Raja yang datang dengan kerendahan hati. Dia adalah Raja yang datang untuk membawa damai. Dia adalah Raja yang siap berkorban memulihkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari di Minggu Palmarum ini, di Minggu Sengsara ini, kita terus belajar supaya kita bisa terus meneladani perjalanan sengsara Yesus. Tetaplah berseru mengucapkan hosana sembari memikul salib kita masing-masing. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama belajar bahwa kami memiliki Engkau Tuhan, Raja yang tidak seperti apa yang dunia harapkan. Kami memiliki Engkau Tuhan, Raja yang datang dengan kerendahan hati. Kami memiliki Engkau Tuhan, Raja yang siap untuk berkorban bagi kami Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan, Raja yang membawa damai dan bukan yang membawa peperangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ajarilah kami di dalam kehidupan kami setiap hari supaya kami dapat sungguh-sungguh meneladani Engkau Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami setiap hari, kami dapat menjadi orang-orang yang sederhana, kami dapat menjadi orang-orang yang rendah hati, kami dapat menjadi orang-orang yang siap untuk mengorbankan diri kami Tuhan. Kami siap untuk memikul salib kami masing-masing Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami setiap hari, kami dapat menjadi pembawa damai, kami dapat menjadi pembawa sukacita Tuhan, di dalam periringan kami terhadap orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, bimbinglah kami terus Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami dapat sungguh-sungguh terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya.
Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan pembelajaran dan kekuatan iman bagi kita, mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus benar-benar sungguh memberikan terang bagi kehidupan kita. Mari kita jadikan momen ini sebagai bentuk pelayanan kita di gereja maupun di kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Mari kita jadikan sebagai bentuk pengajaran iman kita bahwa Yesus benar-benar ada di dalam kehidupan kita dan sebagai satu-satunya penebus bagi dosa kita. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Di depan sudah tersedia 2 kantong. Yang warna hitam untuk kas gereja dan yang warna hijau untuk persembahan Paskah. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan. Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan para petugas bisa maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sudah mengorbankan segala hidupnya bagi kami ya Tuhan, untuk menebus dosa kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Setiap hidup kami dalam lindungan-Mu, setiap perjalanan kami dalam lindungan-Mu senantiasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah memelihara kami, menyertai kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengungkapkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan melalui persembahan yang telah kami persiapkan. Berkati ya Tuhan persembahan ini, biarlah persembahan ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berkati ya Tuhan, sertai berikan kebijaksanaan ya Tuhan agar dapat mengelola persembahan ini dengan bijak. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi,
Kita boleh mengucap syukur oleh karena pengampunan dan penebusan dosa atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita mengenang Yesus Kristus, darahnya tercurah di kayu salib. Dia sebagai bentuk yang luar biasa, bentuk pengajaran iman yang begitu ajaib bagi kehidupan kita. Mari kita jadikan semua sebagai kurnia yang penuh dengan berkat. Dosa yang tidak tersembunyikan, kuasa manapun tidak dapat mampu menahan. Namun darahnya menyucikan hingga bersih dan penuh dengan iman. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memujikan PPR 1 nomor 166, kurnia yang indah penuh berkat. Terima
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan Ibu Nani Rustanti ke dalam tangan kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan ada pada hamba-Mu. Hikmat Tuhan membawa hamba-Mu semakin dekat, mengasihi akan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni. Tuhan melimpahkan dengan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat, anak-Mu disanggupkan memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara Handika dan juga saudari Casey ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan kasih Kristus. Diberkati mereka, sehingga mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami menyerahkan studi mereka, pekerjaan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu, sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkati kedua orang tuanya yang mendampingi, terus menjadi teladan iman bagi anak-anak yang dikasihi. Demikian juga setiap kami yang hadir, berkat yang sama Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sepanjang pekan ini kami disanggupkan, dimampukan hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.